Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak Ibu masih bersedia di sini untuk melanjutkan acara. Bapak Ibu, pada kesempatan ini kami mengambil kesempatan untuk menyampaikan sedikit diseminasi budaya positif, dan nantinya akan kami lanjutkan dengan pembentukan keyakinan kelas yang tadi ditanyakan oleh Ibu Titik Suryani, mengapa kok judulnya keyakinan seperti agama. Kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan yang kami jalani sebagai TGP Angkatan 9. Kemudian materi yang akan kami sampaikan ada 6 poin. Saya nanti akan menyampaikan materi disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, teori motivasi hukuman, penghargaan dan restitusi, serta keyakinan kelas. Kemudian 3 materi berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Sri Suranti. Baik Bapak Ibu, ini yang pertama kita mulai dari setuju tidak setuju. Ada 3 pernyataan. Yang pertama, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Ini Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Tergantung hukumannya seperti apa. Oh ya, ada yang setuju, ada yang tergantung hukumannya. Kemudian yang pernyataan kedua, pemberian hukuman dengan hal-hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Baik, ini menjadi pemahaman kita selama ini. Berikutnya, saat ini kita diminta untuk melakukan perubahan paradigma dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini dimulai dari sebuah pengalaman gitu. Misalkan Bapak Ibu adalah pihak A dan teman Bapak Ibu adalah pihak B. Bapak Ibu itu memiliki benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Bapak Ibu. Kemudian benda tersebut Bapak Ibu letakkan dalam genggaman tangan dan digenggam sekuat daya. Kemudian teman Bapak Ibu akan mencoba membuka kepalan tangan Bapak Ibu tadi. Kira-kira apa yang akan terjadi? Apakah Bapak Ibu akan dengan sukarela membuka kepalan tangan? Bapak Ibu punya benda berharga di dalam kepalan tangan. Teman Bapak Ibu berusaha untuk mengambilnya. Kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Mempertahankan. Nah, Bapak Ibu, mari kita memulai perubahan paradigma itu dengan mempelajari teori kontrol yang disampaikan oleh Glaser. Teori kontrol Glaser itu memuat 4 ilusi. Yang pertama bahwa ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Lalu yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Lalu yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Sebetulnya bagaimana budaya positif atau ekosistem positif ini sudah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tahun 1936, dimuat di buku Dasar-Dasar Pendidikan Keluarga. Dalam hal ini Ki Hajar Dewantara memberikan contoh bagaimana budaya positif itu dengan membandingkannya dengan seorang petani yang menanam tumbuh-tumbuhan, entah itu menanam padi atau yang lainnya. Ketika petani itu menanam padi, yang dapat dilakukan hanyalah menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi petani hanya bisa memberikan ruang agar tanaman padi itu tumbuh, tapi petani tidak bisa mengubah kodrat dari padi menjadi jagung atau dari jagung menjadi ubi dan sebagainya. Berikutnya mengenai disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah paradigma stimulus respon.
stimulus respon itu anak diminta apa lalu dia melakukan apa, ke teori kontrol yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Ibu Sri Suranti. Apa makna disiplin? Disiplin itu maknanya adalah belajar. Disiplin itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, menuju apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ini pandangan lama tentang disiplin. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu apa? Nilai kebajikan universal adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, bersifat universal lintas bahasa, suku bangsa, agama, dan latar belakang. Dalam pembelajaran yang sekarang, kurikulum yang sekarang, nilai-nilai kebajikan universal itu sudah dirumuskan dalam dimensi pelajar Pancasila yang mencakup 6 dimensi yang bisa Bapak Ibu baca sendiri. Nah, berikutnya tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Bahwa menurut materi yang kami pelajari, manusia itu berperilaku karena ada 3 motivasi. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini merupakan motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, seseorang melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ini juga motivasi eksternal. Lalu yang ketiga, orang melakukan sesuatu untuk menghargai dirinya sendiri. Ini merupakan motivasi internal yang menjadi tujuan disiplin positif. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat perintah untuk dirinya sendiri. Nah, kalau tadi di awal Bapak Ibu yang menyatakan bahwa penghargaan itu bisa memotivasi, ini dari Alfifon dijelaskan bahwa penghargaan itu ternyata berlakunya sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya bersifat eksternal dan ada faktor ketergantungan. Kemudian juga ada beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Jadi misalkan ada anak yang tidak mendapat penghargaan, mungkin dia akan menjadi minder, menjadi malas, atau menumbuhkan hal-hal negatif yang lain. Dan dari yang menerima penghargaan pun kadang-kadang juga timbul dampak negatif. Nah, mengapa penghargaan itu juga termasuk hukuman? Ini ada beberapa alasan. Penghargaan itu pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu bisa menghukum karena menurunkan kualitas, kemudian juga bisa merusak hubungan. Misalkan hubungan antara 2 orang teman, karena yang satu selalu mendapat penghargaan, yang lain iri dan sebagainya. Penghargaan itu mengurangi ketepatan karena mematikan kreativitas, penghargaan tidak efektif dan mengurangi motivasi individu. Nah, bentuk program kebajikan atau apresiasi apa saja yang sebetulnya perlu kita lakukan? Yang pertama, memberikan pengupahan secara khusus, secara pribadi kepada semua murid secara bergantian, secara konsisten dan fokus pada proses. Yang terakhir ini tentang restitusi. Apa itu restitusi? Pasti Bu Kamti sudah sangat paham karena terkait dengan PK mungkin. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir ingin menjadi orang seperti apa mereka dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Langkah restitusi nanti akan dijelaskan oleh Ibu Sri Suranti. Kemudian ada 9 ciri restitusi: belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, menawarkan bukan memaksa. Restitusi diri adalah cara terbaik, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, yang terakhir ini tentang keyakinan kelas. Tadi yang ditanyakan oleh Ibu Titi, mengapa judulnya keyakinan? Keyakinan ya itu, kayak akidah gitu. Kayak gini,
Pertanyaannya mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas atau sekolah? Ilustrasinya adalah mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm ketika mengendarai kendaraan roda 2. Apa keyakinan kita sehingga kita mau mengenakan helm sewaktu berkendara? Untuk apa nih? Taati peraturan. Untuk keselamatan. Untuk keselamatan. Berarti keyakinannya adalah pada helm itu bisa melindungi keselamatan. Nah, jadi yang akan kita tanamkan pada anak itu keyakinan itu bahwa kita menggunakan helm itu ya demi keselamatan kita, bukan karena nanti ada polisi. Nah, mengapa kita perlu keyakinan kelas atau sekolah? Karena itu dapat mendukung motivasi intrinsik, kemudian mengembalikan murid ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan. Karena dengan memiliki keyakinan ini akan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, ini contoh kesepakatan kelas ya, tapi untuk kali ini kita sudah akan mengembangkannya menjadi keyakinan. Misalnya kita dapat merumuskan kalimat keyakinan, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini saya mempraktekkan di 2 kelas. Di kelas A itu kemarin sering ada bullying, jadi ada anak yang sangat minder. Mungkin Bapak Ibu kalau melihat di kelas 7 ada anak yang pakai masker terus, namanya Ian. Itu dia sangat sulit membuka masker. Kalau di rumah sudah membuka, tapi di sekolah dia jarang membuka. Kalau maskernya itu sampai diputus sama temannya, dia bisa nangis. Alasannya kurang tahu ya, apa dia karena terlalu pemalu gitu, atau karena kemarin selama 2 tahun memakai masker lalu terbiasa. Nah, kemarin itu juga terjadi kasus. Saya pikir karena maskernya putus, tapi ternyata karena bukunya diambil oleh salah satu teman. Tapi lalu apa ya, di kelas 7A kemarin sudah membuat kesepakatan kelas, diantaranya menghormati orang lain dan barang miliknya. Dan ternyata setelah saya tanyakan apakah bullying masih terjadi di kelas 7A, katanya sudah nggak terjadi lagi. Kemudian di kelas 7D itu juga ada pemawar yang suka dibully sebagai perempuan itu Izan. Jadi kadang-kadang saya sering meminta anak untuk menunjuk temannya, oke berikutnya tunjuk teman yang perempuan, itu lalu cowok tapi dia nyebutnya Ijan gitu. Padahal Ijan itu laki-laki. Tapi sekarang katanya sudah berkurang banget Bu, tidak banyak yang mengatakan seperti itu. Lalu ada yang dipanggil selamat, tapi memang senang dipanggil selamat meskipun namanya bukan selamat. Nah, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu sifatnya lebih abstrak, berupa pernyataan universal, senantiasa dibuat dalam bentuk positif, dibuat hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami, kemudian sesuatu yang dapat diterapkan, dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas, lalu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ini setiap waktu bisa diubah. Nah, ini tadi saya mencoba membuat lembar untuk bisa berdiskusi dengan siswa. Jadi nanti mungkin mohon kepada Bapak Ibu guru yang berkenan mengusulkan kita mau membuat keyakinan sekolah itu apa saja. Nanti saya buatkan daftarnya di sini. Kemudian link ini akan saya share ke kelas-kelas lewat WhatsApp sama ya Pak Buris. Jadi setiap kelas nanti silakan mencermati dan memberikan saran atau usul. Ini setiap kelas nanti saya siapkan lembar. Ini misalkan halaman 2 itu usulan keyakinan kelas dari kelas 7A dan sebagainya. Nanti akan saya berikan panduan bagaimana cara mereka menuliskan di Jamboot ini. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya, Bapak Ibu yang saya hormati. Saya akan melanjutkan paparan dari Bu Mujianti karena tadi ada 6 poin, baru disampaikan 3. Ini masih ada 3 poin yang masih terkait dengan budaya positif dalam rangka kita menumbuhkan disiplin positif. Yang poin keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi terkait dengan budaya positif dan disiplin positif itu ada kaitannya dengan kebutuhan dasar kita
sebagai manusia. Ada 5 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Jadi keseluruhan ini adalah tindakan manusia yang memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Nah, siswa-siswa kita, murid-murid kita itu juga memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar yang diantaranya adalah kebutuhan jasmaniah, yaitu oksigen ya istirahat, gerak, jasmani ya olahraga, juga makan, minum dan sebagainya. Lalu kebutuhan akan rasa aman, mereka merasa aman di sekolah kita, nyaman, tentram, senang seperti itu. Juga kebutuhan akan rasa kasih sayang, di mana kita guru menyayangi anak-anak kita, peserta didik kita sebagaimana layaknya anak kita sendiri, dan juga rasa kasih sayang antar sesama teman. Dan juga ini rasa aman, kebutuhan dasar ini sebenarnya juga tidak hanya dibutuhkan murid, tapi kita juga tentu membutuhkan rasa aman, kasih sayang sesama keluarga di sekolah ini. Lalu kebutuhan dasar selanjutnya adalah akan penghargaan, yaitu menghargai anak sebagai pribadi yang utuh, menghargai pendapatnya, menghargai pilihannya, karena setiap anak juga punya pilihan tersendiri. Lalu juga menempatkan mereka pada kelompok berdasarkan pilihannya masing-masing. Lalu kebutuhan akan rasa bebas. Peserta didik kita itu juga pengen bebas, maksudnya bebas berpendapat, berekspresi, tanpa ada rasa keterikatan atau keterpaksaan. Lalu kebutuhan akan rasa sukses. Nah, ini peran guru adalah kita mendukungnya untuk memberikan penghargaan apa yang telah dilakukan peserta didik untuk mencapai keberhasilan atau kesuksesan. Kita memberikan ruang untuk sukses dan juga memberikan penghargaannya. Itu poin yang keempat. Selanjutnya tentang restitusi yang tadi telah disampaikan juga, ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. 5 posisi itu adalah posisi sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Nah, ini akan kita udari satu-satu, kira-kira kita berada di posisi di mana gitu ya. Jadi ini yang pertama ini adalah posisi penghukum. Ya, ini contohnya seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang dapat menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Ya, fungsi penghukum ini maksudnya sajane pengen menertibkan, mendisiplinkan seperti itu. Ya, cirinya adalah bernada tinggi, biasanya sambil menunjuk atau menghadik. Oh, dibesarkan. Oke. Dimangkokkan. Sebentar. Ini mangkok ini ya. Ya. Jadi ini ya, penghukum itu nadanya tinggi, menunjuk, menghadik ya. Jadi berkatanya nadanya tinggi, menghadik, menunjuk seperti itu ya. Patuhi aturan saya, patuhi aturan sekolah. Kamu harus seperti ini. Jadi nadanya besar. Ini penghukum ya, nada tinggi, keras seperti itu. Jadi cirinya seperti itu. Nah, ini akan berdampak kepada murid ya. Dampaknya murid juga akan marah dan dendam, merasa mungkin jadinya agresif, merasa kadang nggak terima atau mungkin jadi merasa nggak nyaman ya. Mereka dengan mendapatkan suara tinggi oleh guru misalnya seperti itu. Lalu tidak menyukai guru, misalkan kita dengan nada yang seperti itu, dengan cara yang seperti itu bisa jadi murid jadi tidak menyukai guru. Lalu bisa melakukan sikap lebih buruk lagi, mungkin melakukan sesuatu yang lain. Nah, itu tadi yang ciri yang penghukum. Yang kedua adalah posisi ini, pembuat merasa bersalah. Guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah ini akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, ini sepertinya halus tapi membuat sakjane makjleb gitu ya. Kata-katanya lembut tetapi lebih ke menyalahkan murid. Misalkan, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali kamu sudah diberitahu harusnya seperti ini. Coba kalau orang tua kamu itu tahu kamu berbuat begini. Terus, ibu sudah memberikan contoh. Kamu harusnya mengerjakan seperti ini, tapi ini kok kerjanya masih seperti ini. Jadi
seakan membuat murid itu merasa bersalah. Sepertinya bahasanya tidak keras ya, bisa jadi dia menyampaikan ya halus gitu, tapi sebenarnya itu akan mendapat dampaknya itu murid jadi merasa saya yang berbuat salah. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain, tidak bisa memenuhi apa yang aturan sekolah, tidak bisa membahagiakan orang tua seperti itu. Jadi dia merasa bersalah itu karena orang dewasa di sekitarnya ya diantaranya kita adalah guru mengatasi suatu masalah dengan cara yang seperti ini. Jadi yang ketiga adalah memposisikan posisi kontrol sebagai posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Ciri-cirinya ya, ayo bantulah demi bapak ya, ayo kerjakan, ini kemarin sudah diterangkan, ini mudah kok, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti diselesaikan setelah ini juga nggak apa-apa, nanti ibu bantu, misalnya seperti itu. Dan dampaknya ini murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Di posisi yang ketiga. Lalu posisi selanjutnya adalah posisi kontrol yang keempat adalah pemantau atau monitor. Yaitu pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang ada di sekitar kita, yang kita awasi. Biasanya murid ya. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadinya misalkan ada sesuatu yang terjadi di kelas, peraturannya apa ya? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi apa dan konsekuensinya apa? Nah, seperti itu. Dampaknya murid akan menghitung konsekuensi dan hadiahnya tanpa mengetahui nilai kebajikan mana yang belum ditunjukkan, lalu tidak sepenuhnya mandiri. Posisi kontrol yang kelima adalah posisi manajer. Posisi di mana guru membuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ciri-cirinya, penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Kata-katanya bisa contohnya, apa yang kita yakini, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Jadi saat kita ngajak diskusi, mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang sudah ada, lalu dia sendiri nanti akan murid itu mencari solusi terhadap masalahnya sendiri. Dampaknya nanti murid menjadi mandiri karena diajak diskusi, ngobrol terkait dengan apa yang baru saja dia hadapi, ya, masalah yang terjadi, lalu dia mencoba mengkaitkan dengan nilai-nilai universal, nilai kebaikan, lalu juga keyakinan atau kesepakatan yang sudah dibangun. Lalu siswa juga percaya diri untuk menyelesaikan masalah, lalu nanti bisa kembali lagi dengan teman-temannya, menjadi jiwa yang baru, maksudnya dari kesalahan itu terus memperbaikinya dan harapannya menjadi lebih baik lagi. Mbak, sebaiknya terus guru harus di posisi yang keberapa itu? Menurut Bapak Ibu di posisi mana yang paling tepat? Iya. Menurut saya tergantung kelas dan mungkin saya di kelas B, di kelas C itu akan berbeda perlakuannya kalau saya di kelas F, mungkin seperti itu. Jadi mungkin guru bisa memposisikan dirinya sendiri, saya harus seperti apa kalau di lingkungan seperti ini, kalau di lingkungan seperti saya, mungkin begitu kalau saya. Iya, jadi berbagai posisi kontrol ini kan ada 5 yang ditentukan Bu Endang itu juga ada benarnya, tapi yang paling pas tepat kita seharusnya di posisi mana? Yang bisa membawa semuanya menjadi baik. Iya, Bu Mawar mengacungi yang ini ya. Iya, berarti memang seharusnya selayaknya kita itu adalah memposisikan diri sebagai manajer, di mana seorang manajer itu adalah kita nanti dalam menyelesaikan sebuah masalah itu nanti bersama-sama dengan murid itu sendiri. Jadi murid itu diajak diskusi, diajak berkomunikasi terkait dengan hal-hal yang dihadapi,
Bisa jadi murid melakukan sesuatu itu karena latar belakang tertentu yang bisa jadi tidak terlihat oleh kita, tapi siswa mengalami itu. Jadi kita nanti berdiskusi dengan murid itu dasarnya apa, mereka melakukan ini apa, lalu dia meyakini apa tentang hal yang baik. Karena dasarnya manusia itu sudah mengakui nilai-nilai kebajikan universal, kebajikan yang semuanya itu mengakui, seperti kita saling menyayangi, kita berdisiplin, menghargai, lalu melaksanakan tugas-tugas kita itu pada dasarnya secara diri pribadi itu punya. Tapi kadangkala yang namanya hidup itu kan penuh dengan ada halangan dan sebagainya, sehingga terjadilah hal seperti itu, sehingga perlu dikomunikasi, diajak komunikasi lagi. Harapannya nanti murid terus akhirnya kayak terbuka hatinya, oh saya seperti ini, harusnya memang saya itu menjadi seperti ini, saya melakukan keyakinan kelas, saya melakukan bahwa saya itu di sekolah itu tujuannya untuk apa, saya mau ngapain dan sebagainya, sehingga menjadi diri yang lebih baik lagi, seperti itu, menemukan solusi akan masalahnya sendiri dengan bantuan guru seperti itu. Ya, nanti kita bareng-bareng, karena itu memang tidak mudah untuk menjadi posisi kontrol sebagai manajer, apalagi sudah awal misalkan terbiasa menjadi mungkin pengontrol atau pemantau, atau mungkin sudah biasa kadang kala yang secara langsung kita menjadi penghukum atau pembuat merasa bersalah. Kadang kan nggak nyadar yang itu menyampaikan itu semuanya. Selanjutnya masih ada tinggal satu lagi. Yang poin 6 adalah segitiga restitusi. Nah, ini adalah bagaimana sebuah tahapan untuk menyelesaikan masalah tadi. Itu dilakukan dengan ini, segitiga restitusi. Sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya atau anak didik ya, untuk melakukan restitusi bersama segitiga restitusi ini. Ini ada 3. Yang pertama, segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas, yaitu bertujuan untuk mengubah identitas anak. Muncul kayak gini sebentar. Bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses, seperti ini. Jadi kalimatnya bisa contohnya ini, misalkan berbuat salah itu tidak apa-apa, yang namanya manusia. Kalau saya menyampaikan ke anak itu, manusia itu tempatnya salah dan lupa, jadi salah lagi wajar. Bahkan dari kesalahan itu kita akhirnya belajar untuk melakukan, oh ini salah, terus mencari tahu yang benar itu bagaimana, lalu memperbaikinya untuk menjadi benar. Jadi karena tidak ada manusia itu yang sempurna. Terus kita juga manusia biasa, kita juga pernah salah, ibu juga pernah salah, mungkin kita juga pernah, kita perlu menceritakan apa sih proses kita pernah salah, sehingga dari kesalahan itu kita belajar, oh seperti ini. Jadi kita bisa menyelesaikan ini. Ketika kita melakukan suatu kesalahan, terus merasa mungkin bersalah dan sebagainya, terus oh iya kita manusia itu memang tempatnya bersalah. Terus kita juga insya Allah bisa menyelesaikan masalah ini. Lalu kita sebagai orang tua juga kita akan nanti kamu berhak merasa lebih baik lagi, kamu bisa menjadi lebih baik lagi dan sebagainya. Kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri. Kadang-kala kan kita anak-anak itu tidak pernah diskusi dengan dirinya sendiri. Ini bisa dia berdiskusi dengan dirinya sendiri, itu juga perlu diajak bersama. Langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kalau kita memahami kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut, yaitu langkah-langkah validasi dari tindakan salah diantaranya ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi ini adalah validasi tindakan. Ketika seorang siswa sudah terasa di dalam posisi tertentu ya, jadi kita memvalidasi tindakan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini kembali keyakinan lagi ya. Kita pada dasarnya termotivasi secara internal ya. Harapannya memang setiap anak itu mempunyai motivasi internal. Jadi kita sebagai orang di sekitarnya itu intinya memberikan semangat, tapi
tapi motivasi yang paling penting adalah dari internal siswa itu sendiri. Jadi bukan karena hukuman, bukan karena hadiah atau penghargaan, tapi dari dalam dirinya sendiri. Yaitu ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Langkahnya ini menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, ya nilai-nilai kesepakatan yang kita keyakinan yang kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, ya kelas yang seperti apa sih, harapan seperti apa yang kita ada dalam kelas ini? Kamu akan jadi seperti apa, ya seperti itu. Ya kemarin saya baru saja menangani kasus ini, anak itu hari Kamis saya dapati dia itu berbata kotor ya. Mungkin dia nggak tahu kalau ada gurunya, karena saya di musola itu baru mau wudhu. Kok ada suara yang kurang baik, suara kotor itu. Terus saya memang buka pintu itu, anaknya udah lari gitu. Terus akhirnya saya ajak ngobrol. Nah, hari berikutnya, Bu Guru juga mendengar anak tersebut itu berbicara kotor, sama berbicara kotor itu. Maka terus kami berdiskusi ya tentang itu, sehingga anak itu mengetahui bahwa berbicara kotor itu sesungguhnya hal yang tidak pas, tidak baik, tidak menjadikan solusi juga atas permasalahan yang ada. Dan dia menyampaikan kalau kamu mau jadi seperti apa? Oh, saya ingin menjadi yang lebih baik lagi, saya akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, saya akan belajar itu. Dan efeknya dengan kita ngobrol diskusi itu, di kondisi anaknya itu dia tidak merasa pernah kita hukum atau pernah kita marahi, itu enggak, tapi seakan anak itu mendapatkan kesadaran atau pencerahan untuk bahwa segala sesuatunya itu adalah untuk langkah ke depan agar anak ini memiliki nilai-nilai positif, ya nilai-nilai universal yang untuk mencapai kesuksesannya ke depan ya. Jadi contoh ini saja ya, cukup saya sampaikan. Terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk bersama ini mendengarkan ya paparan kami yang tentang disiplin positif, yaitu tadi ada 6 materi ya, yang 3 sudah disampaikan Bu Jianti di depan, lalu yang 3 saya sampaikan yaitu tentang kebutuhan dasar manusia, tentang 5 posisi kontrol guru ya, di mana posisi kontrol tadi ada 5 yang harapannya kita bisa memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Dan yang terakhir adalah restitusi, yaitu tentang 3 segitiga restitusi, di mana kita dalam mengatasi masalah yang terjadi pada anak-anak kita itu menggunakan ini tadi, menggunakan segitiga restitusi ya. Itu saja yang saya sampaikan. Atas kesalahannya saya mohon maaf. Jika ada sesuatu yang benar itu datangnya dari Allah ya. Semoga kita dimudahkan untuk melaksanakan hal yang benar dan hal yang baik untuk bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awan-awan, bis. Sudah, Pak.
Kalau ini mas, ini tangganya mas itu tangganya mas, ini mas, ini mas, tangganya sama, Ramah. ya. Jadi ini yang mas ini di sisi saja, tapi kan kita pelajaran ya, itu kira-kira kalau kira-kira sih ketika kita ke sekolah mesti kan kalian harus belajar ya. Ketika belajar itu kan ada aturan atau ada kata tertib atau kata kramanya ya. Di antaranya adalah ketika misalkan gurunya menerangkan berarti muridnya ketika misalkan ada tugas dari gurunya muridnya berjalan. Ketika ada yang gurunya berbicara maka muridnya juga itu seperti itu ya. Itu kalian yakin ya itu hal yang sebenarnya harusnya seperti itu ya. Oke. Terus tapi tadi ini ya Mas ini Mas Yosef selama ini tadi apa yang dilakukan ketika belajar? Ngobrol ya. Membahas apa kira-kira mendesak banget untuk dibahas atau gimana? Tidak bisa ya. Jadi andaikan diobrolkan nanti setelah pelajaran itu bisa ya. Ya. Tapi tadi kalian itu menyalahi aturan. Kayak gitu menyalahi aturan nggak? Tahu? Jadi saya menyadari ya. Menyalahi aturan. Kenapa kok menyalahi aturan? Hilaf itu kira-kira yang namanya hilaf itu sering dilakukan atau yang pas dilalah wae waktu itu. Oh pas dilalah. Jadi ketika pelajaran yang lainnya tidak dilakukan. Karena pelajaran bukan pelajarannya itu ya yang pelajaran tidak melakukan kayak gini ya. Kami jadi ya karena ya pas pelajaran yang lain juga kadang rame gitu ya. Sudah nggak cuma kita, sudah nggak Ya rame nggak cuma kalian. yang salah kelihatan pak ya cuma patut belakang. Kalau yang depan kami kelihatan, kalau yang belakang gitu ya. Jadi ini merasa jadi korban gitu ya. juga sih, salah juga kok. Kira-kira ini berarti kalau gitu memang salah ya. Terus tadi sudah tahu ya apa sih sebenarnya kalau pergi sekolah itu kalian menyadari bahwa sebuah keyakinan kalau kalian ke sekolah itu mau belajar tuh yakin ya. Jadi tadi sudah menyatakan juga misalkan gurunya ya Pak juga akan berarti kalian akan ketika ada tugas akan pelajaran, ketika ada pembelajaran akan memperhatikan. Ini sadar ya, yakin kayak gitu ya. Terus dengan apa yang kalian lakukan tadi, kalian tadi sudah menyadari ya kalau pembelajaran adalah sesuatu hal yang terus kira-kira saat ini apa sih yang melatar belakangi kok kalian misalkan pelajaran tapi menyampaikan ya sebenarnya nggak cuma kalian pelajaran yang lain juga ya sebenarnya yang melatar belakangi apa? Jadi misalkan mungkin nggak tertarik dengan pelajarannya atau pelajarannya susah atau capek atau aku pengen main aja atau pengen apa kayak gitu apa kira-kira yang terakhir males pelajaran atau pengen bebas atau kamu tuh pengen diperhatikan kalau tiba-tiba aja. tiba-tiba aja tapi sering kayak gitu ya kira-kira kalau bapak ibu kalian ya
itu tahun ya kalian belajar seperti itu kayak gitu. Saya kira bapak ibunya senang nggak? Enggak sih. Sebenarnya pengen nggak kayak ibu orang tua kalian itu pengennya membuat beliau senang, sedih atau bahagia? Bahagia ya. Ya. Jadi kalau kalian pengen membuat ayah dan ibu kalian bahagia, kira-kira akan kalian lakukan ya di sekolah. Tahu kan? Tahu ya apa yang harus dilakukan. Terus ini setelah ini mau dilakukan ya? Ya. Kalian kan tahu ya tapi udah tahu tuh kamu pengen membahagiakan orang. Wah. Nah kira-kira ketika pengen membahagiakan orang tua tuh harusnya kan kalian tahu harus gimana nya tahu kan? Harus sekolah ngapain gitu ya? Tahu ya? Tahu. Nah berarti kalian akan melakukan sesuatu yang membuat orang tua kalian bahagia atau enggak? Dilakukan. Dilakukan. Dilakukan berarti ya nanti silahkan dilakukan apa hal yang membuat orang tua itu bahagia. Jangan sampai orang tua kita ya ketika mereka anaknya di sekolah ternyata tidak melakukan sesuatu hal yang harusnya dilakukan sebagai anak belajar ketika di sekolah. Ya apalagi dari ketua OSIS yang namanya ketua dalam kali di depan yang itu ada prinsip harus memberikan setelah contoh ya ini ya filosofinya filosofi itu ngaso namun apa itu kalau jauh ngaso sum jodoh ya di depan itu memberikan contoh yang mengungkap selalu di tengah tengah itu memberikan semangat di belakang memberikan dorongan. Jadi kalau teman-temannya itu apa ya kita bersama-sama sama-sama untuk ngapain sih kita di sekolah karena itu kita orang tua itu juga punya harapan ngapain sekolah kan anaknya itu ada harapannya. Jadi ya harus ditunaikan tugas dan kewajiban sekolah ini. Nah kayak ibu itu akan mendukung kalian ngapain melakukan sesuatu dan yang membuat kalian tidak nyaman itu kalian paham betul akan tugas tujuannya sini. Jangan sampai ya datang pagi sampai sore itu membutuhkan banyak hal kan yang dibutuhkan ada waktu tenaga ya finansial dan biaya tapi pulang-pulang kita hanya sebenarnya capek kan yang mana-mana iya nanti baru kita apa itu yang menjalani tugasnya itu kalian sudah terus sekarang setelah kita ngobrol ini apa yang kalian sampaikan coba ayo ada yang lain punya ngomong malaikat ya ini nggak tahu pokoknya surat pernyataan kematian kan ya toh jadi yang ada malaikat ya malaikat itu nanti yang diambil malaikat ya semoga cara malaikat mengingatkannya baik ya ya ibu soalnya takut ya kalau diingatkan malaikat cara yang baik siap belum sudah siap belum jadi kan itu habis cerita itu ya yang itu bagi malaikat Allah itu ada kan maaf ini keluar nggak ada yang nggak lulus kalau di kantor malaikatnya kan ada 10 ya malaikat sudah 10 itu ada yang tugasnya mencabut nyawa ada yang mencatat amal ya yang baik yang buruk dicatat karena malaikat ini kan dicatat ya semua malaikat kalau catatannya bu guru itu mungkin nggak lengkap juga nggak mungkin kadang-kadang nyatat siswa itu aja 12 kelas tuh kan mungkin nyatat di sisi gitu kan capek ya tapi malaikat punya catatan yang detail tanggalnya kan tiap kita bilang baik apa itu apa dan semua yang baik itu nanti akan mendapatkan balasan baik yang dulu 14 sampai 20 nanti
catatannya bagaimana. Kalau kita mau kan pengennya catatannya kan yang baik-baik, ada yang pengen catatannya yang buruk, enggak kan? Ya itu kira-kira yang membuat catatan sebenarnya siapa? Iya kita sendiri. Jadi catatan perjalanan kita itu yang membuat kita sendiri. Kamu bisa mau jadi apa? Peralatan dasar apa itu ya. Jadi tidak ulang lagi ya. Kalau Mas dari apa? Mas lagi ya. Ini hanya pas pelajaran itu atau yang lainnya juga? Benar ya, ini ibu sudah benar ya. Ini saya sampaikan juga yang nyata misalnya yang cara melakukan. Ya, dari Oli. Sini Mas, tidak tahu Mas. Oke. Seperti itu ya. Dikerjakan apa yang telah kami sampaikan. Kita sendiri lokal ini. Oke. Kita sebelum Duduk di meja. sebentar.